Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mahasiswaku sekalian semuanya, semoga kita hari ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan sehingga kita dapat menyelesaikan perkuliahan ini sampai tuntas. Terima kasih semuanya kepada mahasiswa yang sudah hadir dan aktif dalam perkuliahan pada minggu ini. Oke, materi kita yang baru, materi yang ketiga, yaitu kita akan membahas tentang klien dalam konseling. Oke, pada slide kedua ini adalah sebagai pengantar pembahasan kita pada hari ini. Slide kedua di sini membahas tentang daya psikologis. Nah, daya psikologis itu adalah suatu kekuatan yang ada dalam diri individu. Semua individu mempunyai kekuatan di mana menggerakkan individu menghadapi berbagai tantangan, termasuklah salah satunya adalah menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Nah, itu yang dinamakan dengan daya psikologis. Klien yang kita hadapi itu memiliki daya psikologis yang kurang, sehingga diperlukan suatu proses konseling. Jadi, kalau kita melakukan suatu proses konseling, artinya klien yang kita hadapi itu punya daya psikologis yang kurang. Nah, daya psikologis yang ada dalam setiap diri individu itu dibagi 3 bagian. Yang pertama, needfulness, pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, intrapersonal kompetensi. Dan yang ketiga, interpersonal kompetensi. Oke, daya psikologis yang pertama yaitu need fulfillment, pemenuhan kebutuhan, itu yang ada di dalam diri individu. Artinya, pemenuhan kebutuhan di mana merujuk pada kekuatan psikis yang diperlukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan agar dapat mencapai kualitas kepribadian kehidupan secara bermakna dan memberikan kebahagiaan. Maksudnya di sini adalah setiap individu itu mempunyai suatu kekuatan dari psikisnya, dari psikologisnya, di mana kekuatan itu untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang ada di dalam dirinya. Sehingga dengan dia memenuhi kebutuhan itu, dia akan mencapai suatu kepribadian kepribadian yang sangat bermakna dan endingnya akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Nah, itulah yang dinamakan dengan pemenuhan kebutuhan. Nah, pemenuhan kebutuhan yang ada di dalam diri individu di antaranya adalah memberi dan menerima kasih sayang, pemenuhan kebutuhan kebebasan, pemenuhan kebutuhan memiliki kesenangan, kemudian yang keempat menerima simulasi atau tantangan, yang kelima perasaan mencapai prestasi, selanjutnya memiliki harapan, memiliki ketenangan, dan memiliki tujuan hidup secara nyata. Jadi, ke-8 pemenuhan kebutuhan ini ada di dalam diri semua individu. Nah, kalau individu tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan salah satunya saja, maka pencapaian kebahagiaan dalam hidupnya tidak akan maksimal atau dia memiliki suatu permasalahan. Inilah yang ada di dalam diri klien kita. Oke, daya psikologis yang kedua
yaitu intrapersonal kompetensi. Intrapersonal kompetensi ini berkenaan dengan diri individu itu sendiri, di mana pemahaman individu terhadap dirinya, yaitu pengetahuan diri, kemudian setelah dia mengetahui tentang siapa dirinya, bagaimana kekuatannya, kelemahannya, potensi, bakat, minat, dan sebagainya, kemudian pengarahan diri. Dengan dia mengetahui siapa dirinya, maka dia menempatkan dirinya ke tempat yang sesuai dengan potensi dirinya. Nah, itu namanya pengarahan diri. Di mana daya yang memberi arah dan bertanggung jawab terhadap konsekuensi perilakunya. Jadi, dengan dia mengetahui siapa dirinya, memahami bagaimana potensinya, kelemahannya, maka dia punya kekuatan dan memiliki tanggung jawab terhadap apa yang akan dia lakukan. Itu namanya pengarahan diri. Nah, ketiga dari interpersonal kompetensi ini adalah harga diri. Harga diri di situ adalah dengan dia mengetahui dirinya, menempatkan diri yang sesuai dengan potensinya, ya, mengarahkannya sehingga bertanggung jawab, dan dia akan menghargai dirinya, di mana dia akan membawa dirinya ke dalam suatu kondisi di mana dia menghargai siapa dirinya, menghargai apa potensinya, menghargai apa yang dia lakukan. Nah, itu namanya tentang intrapersonal kompetensi. Nah, jadi di dalam intrapersonal kompetensi di sini itu semuanya berhubungan pada diri individu sendiri. Klien yang kita hadapi itu memiliki kekurangan dalam daya psikologis, di mana di dalam intrapersonal ini kita harus bisa membawa klien itu untuk mengetahui dulu siapa dirinya, mengetahui kalau dia sudah tahu tentang bagaimana kelemahannya, bagaimana kekuatannya, di mana potensinya. Nah, sehingga dia bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahannya, sehingga membawa ke tempat suatu langkah atau kegiatan-kegiatan yang dapat membuat dirinya dihargai. Nah, itulah tugas kita sebagai konselor menghadapi klien yang punya daya psikologis intrapersonal yang kurang. Masalah yang muncul bila individu itu kurang memahami dirinya, banyak hal yang terjadi, yaitu ada 7 di sini, ya. Jadi, misalnya seorang klien yang kita hadapi itu klien yang tidak tahu tentang dirinya, tidak paham tentang dirinya. Misalnya klien yang tidak percaya diri. Nah, itu contoh salah satu permasalahan yang ada pada klien yang memiliki kekurangan dalam intrapersonal, yaitu tidak percaya diri, Nah, orang yang tidak percaya diri, dia akan mengasingkan diri. Kenapa? Karena dia merasa tidak cantik, atau dia tidak pintar, atau dia orangnya merasa yang negatif, semua yang ada di dalam dirinya, maka dia akan mengasingkan diri. Nah, pada suatu tingkah laku, dia mungkin akan menampilkan suatu perilaku yang tidak baik. Nah, itu untuk menutupi kekurangan yang ada di dalam dirinya. Kemudian dia juga akan mengambil suatu keputusan yang tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena persepsi yang ada di dalam dirinya adalah dia tidak punya potensi, dia tidak punya kelebihan
tidak punya kemampuan, maka keputusan yang diambilnya adalah keputusan yang tidak tepat karena dia tidak paham dengan siapa dirinya gitu. Nah, kemudian persepsi yang keliru itu tadi. Jadi, klien yang tidak percaya diri itu dia merasa bahwa dia tidak ada apa-apanya. Dia tidak apa ya, tidak cantik atau dia tidak pintar. Kemudian dia tidak layak untuk berteman dengan teman-teman yang satu lingkungannya dan lain sebagainya. Itu persepsi yang keliru. Nah, sehingga orang yang tidak memahami dirinya itu, orang yang tidak percaya diri itu akan lari dari kenyataan. Kemudian akan memanipulasi orang lain. Di sini artinya dia akan menyalahkan orang lain. Dia akan membuat sesuatu hal yang menjadikan orang lain itu salah gitu. Kemudian dia akan berproyeksi, dia akan memikirkan, katakanlah menghayal gitu, atau dia akan membuat sesuatu hal yang membuat dirinya nyaman, tapi itu adalah sesuatu yang salah. Nah, itulah masalah-masalah yang muncul apabila individu kurang memahami dirinya. Nah, seperti tadi yang Bu jelaskan, kurang percaya diri ini adalah salah satu permasalahan terhadap individu yang kekurangan pada intrapersonal, yaitu orang yang tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri ini berakibatkan pada sikap atau tindakan yang pertama, generalisasi pada satu aspek kepada aspek yang lain. Dia akan menyamaratakan apa yang ada di dalam dirinya pada orang lain. Dia tidak percaya kepada dirinya dan dia juga akan kurang percaya kepada orang lain. Nah, dengan begitu dia akan sulit mengambil suatu keputusan karena dia tidak paham dengan potensi yang ada dalam dirinya dan di dalam pikirannya, asumsinya bahwa dirinya itu tidak punya potensi. Jadi dirinya itu berada di dalam suatu kondisi yang paling bawah atau paling belakang. Nah, itu. Maka dia sulit mengambil suatu keputusan. Nah, dengan berpikiran seperti itu tadi, maka dia akan berperilaku irasional. Misalnya saja, dia merasa bahwa di dalam kelas ini, contohnya ya, misalnya di dalam kelas ini dia merasa tidak pintar. Dia orang mahasiswa yang paling nilainya jelek, paling tidak bisa apa-apa. Nah, sehingga dia akan berperilaku irasional. Misalnya, malas kuliah atau tidak mau belajar bersama. Nah, artinya suatu tingkah laku atau sikap yang di luar tingkah laku seperti yang umumnya gitu. Kemudian yang keempat, kurang mampu menghadapi kegagalan. Nah, begitu dia mendapat nilai yang rendah, ya, dia cepat kecewa gitu. Atau, nah kan saya tidak tahu apa-apa. Nah, itu selalu di dalam pikirannya. Kalau dia mendapatkan suatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Kemudian yang keempat, orang ini akan tidak atau enggan menghadapi risiko. Udahlah, daripada nanti dapat nilai jelek lagi, udahlah saya tidak ambil kuliah, saya cuti saja. Atau misalnya udahlah saya berhenti kuliah saja. Nah, ini adalah pola pikir orang yang tidak percaya diri. Oke, selanjutnya selain dari kurang percaya diri, ada juga kurang mampu mengendalikan diri. Nah, ini juga salah satu potensi
kekurangan diri individu di dalam intrapersonal. Nah, orang yang kurang mampu mengendalikan diri ini akan menimbulkan suatu sikap atau tindakan di mana yang pertama dia punya disiplin yang rendah. Dia selalu melanggar tata tertib atau aturan-aturan yang ada. Kemudian yang kedua, dia akan kurang mampu menata dirinya. Artinya, dia tidak bisa mengatur kehidupannya, dia tidak bisa memanajemen waktu, nah sehingga timbul hal-hal atau permasalahan-permasalahan negatif yang ada di dalam dirinya. Nah, kemudian juga dia akan berperilaku irasional, sama juga dengan tadi yang kurang percaya diri. Yang keempat, dia akan mudah dikendalikan oleh pihak lain yang tidak sehat. Artinya, dia akan masuk ke dalam lingkungan yang tidak sehat tadi, sehingga dia akan mudah dikendalikan. Nah, kenapa? Karena dia kurang mampu mengendalikan diri sehingga dia bisa dikendalikan oleh orang lain. Nah, kenapa yang mengendalikan yang tidak sehat? Karena pola pikir yang ada di dalam dirinya itu karena dia tidak memahami siapa dirinya, bagaimana potensi dan lain sebagainya. Nah, sehingga dia mudah dikendalikan oleh orang lain yang tidak sehat. Lebih banyak dikendalikan. Nah, jadi lebih banyak dikendalikan oleh pikiran orang lain. Jadi sedikit saja bisikan orang, omongan orang selalu diterima mentah-mentah dan selalu itu diambil jadi suatu keputusan. Kemudian bersifat impulsif. Nah, impulsif ini adalah suatu pola pikir yang ada dalam diri individu di mana dia selalu mengambil suatu keputusan tanpa berpikir panjang. Jadi dia menurutkan kata hatinya saja tanpa memikirkan apakah keputusannya itu keputusan yang baik, bertanggung jawab atau tidak. Nah, dia hanya mengikutkan kata hatinya tanpa berpikiran panjang. Nah, itu yang disebut dengan bersifat impulsif. Selanjutnya adalah kurang memiliki pengarahan diri. Nah, jadi hal yang ketiga ini adalah suatu kekurangan daya psikologis yang terdapat pada diri klien, yaitu kurang memiliki pengarahan diri. Nah, dampak yang muncul dari klien yang memiliki kekurangan dalam pengarahan diri, maka dia akan kurang percaya diri. Nah, karena kurang percaya dirinya, kemudian akan menjadikan dia tidak mampu mengendalikan dirinya. Oke, selanjutnya adalah masih berhubungan dengan intrapersonal. Nah, klien yang memiliki kekurangan dalam intrapersonal adalah klien yang kurang memiliki harga diri. Masalah-masalah yang muncul terhadap dirinya adalah dia akan kurang respect terhadap dirinya. Kemudian dengan dia tidak respect terhadap dirinya, maka dia akan mengabaikan dirinya. Dia tidak akan memperdulikan bagaimana nanti masa depannya. Dia tidak akan memperdulikan lingkungannya, orang tuanya, dan lain sebagainya. Kemudian, dia juga akan tidak konsisten dalam berteman. Artinya, apa yang dikatakannya, apa sifatnya, tingkah lakunya, dalam berhubungan dengan orang lain itu dia tidak konsisten. Dan dia tidak mampu memaafkan dirinya. Nah, ini adalah permasalahan-permasalahan yang muncul apabila
individu itu kurang memiliki harga diri. Hal ini yang terjadi. Oke, selanjutnya daya psikologis yang kedua itu adalah interpersonal kompetensi. Interpersonal kompetensi ini adalah hubungan antara individu dengan dirinya dan orang lain. Jadi, di dalam interpersonal kompetensi ini, bagaimana individu itu mengenal dan memahami dirinya sendiri dan memahami orang lain. Kemudian, bagaimana dia mempertegas dirinya menjadi nyaman dengan dirinya sendiri dan orang lain, bagaimana dia mengeksplorasikan apa yang ada di dalam dirinya, pola pikirnya, potensinya, kemudian harapan yang realistis terhadap dirinya sendiri dan orang lain, dan kemudian bagaimana perlindungan diri dalam situasi interpersonal yang positif. Jadi intinya di dalam interpersonal kompetensi ini adalah orang yang memiliki suatu potensi di mana dia bisa menciptakan suatu hubungan yang baik antara dirinya dan menciptakan hubungan yang baik dengan orang lain. Gitu. Jadi pemahaman tentang dirinya dan memahami orang lain sehingga terciptalah suatu kondisi hubungan yang baik antara dirinya dan orang lain, begitu. Kompetensi atau intelijensi interpersonal itu adalah suatu kemampuan bagaimana dia memahami dan berkomunikasi dengan orang lain, di mana individu tersebut mampu membedakan bagaimana suasana hatinya, bagaimana temperamennya atau emosinya, bagaimana motivasi dalam dirinya, dan keterampilan-keterampilan lain yang dapat memahami siapa dirinya dan orang lain. Nah, juga termasuk kemampuan untuk membentuk dan memelihara hubungan dengan orang lain serta memahami berbagai peran dalam kelompok. Nah, jadi intinya seperti tadi yang Ibu katakan bahwa kompetensi atau intelijensi interpersonal ini adalah dia sudah bisa memahami dirinya, dia sudah bisa membawa dirinya ke dalam satu lingkungan ya, karena dia sudah paham dengan kelebihannya apa, kekurangannya apa, emosionalnya yang bagaimana. Nah, dengan begitu dia bisa menciptakan suatu hubungan yang baik dengan orang lain karena dia sudah bisa membentuk dan memelihara hubungan itu karena dia sudah paham bagaimana orang lain yang diajaknya berinteraksi tersebut. Nah, intelijensi ini ditunjukkan oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang politik bisa, kemudian orang-orang yang agama, ustadz ya atau ustazah, guru, orang tua, terapis maupun konselor. Nah, itu sangat penting dimiliki oleh orang-orang di bidang ini ya, karena orang-orang ini adalah orang-orang yang apa ya, kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain itu adalah sangat-sangat diperlukan oleh orang-orang yang bekerja di bidang ini, yaitu tadi orang politik, agama, guru, orang tua, terapis maupun konselor. Nah, mereka itu umumnya menikmati atau melakukan interaksi sosial dalam berbagai usia. Jadi dia mampu mempengaruhi orang lain. Nah, kenapa dia mampu mempengaruhi orang lain? Karena dia sudah paham siapa dirinya, sudah paham yang mana potensi dirinya yang bisa dia tampilkan kepada orang lain, kemudian dia bisa
paham dengan siapa yang diajaknya berinteraksi sehingga dia mampu mempengaruhinya. Memiliki rasa ingin tahu tentang beragam cara kehidupan antar budaya serta dapat menikmati humor. Nah, ini adalah orang-orang yang punya potensi atau intelijensi dalam bidang interpersonal. Nah, artinya kita sebagai konselor nanti atau mahasiswa yang akan menjadi konselor nantinya harus memiliki kompetensi intelijensi interpersonal. Oke, selanjutnya masih kita berbicara tentang interpersonal, bahwa ada pendapat menurut N.K. Hamper bahwa intelijensi interpersonal ini adalah suatu bentuk yang paling penting dalam intelijensi manusia karena mampu memelihara hubungan dengan manusia secara efektif. Nah, jadi memang suatu interaksi antara satu dengan yang lain itu adalah suatu hal yang penting sekali karena dapat menciptakan suatu hubungan yang baik gitu. Jadi sangat penting sekali kompetensi interpersonal ini. Nah, dengan memiliki kompetensi interpersonal ini, jadi individu itu akan mampu mempertimbangkan konsekuensi dari perilaku mereka sendiri serta mengantisipasi perilaku orang lain. Jadi dia dengan paham dengan siapa dirinya, paham dia tentang orang yang akan dihadapinya, maka dia akan bisa mempertimbangkan konsekuensinya apa dari yang dia lakukan dan antisipasinya bagaimana untuk menerima tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, keberhasilan dalam kehidupan seseorang itu sangat tergantung pada intelijensi interpersonal ini ya. Jadi itu adalah suatu hal yang sangat penting. Jadi kalau kita lihat bahwa tidak hanya politikus, tidak hanya ustadz, tidak hanya guru, orang tua, dan lain sebagainya, semua individu adalah suatu hal yang penting memiliki intelijensi interpersonal, begitu. Oke, Ibu rasa untuk pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Semoga kalian semua paham dengan hanya mendengar suara Ibu ya. Kalau tidak paham, diulang lagi, dilihat lagi, dibaca lagi, karena dengan kondisi yang seperti ini kita tidak bisa tatap muka, tapi kita hanya dengan pembelajaran perkuliahan secara online. Semoga kalian paham semuanya. Sekali lagi Ibu mohon maaf apabila ada kata yang salah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.